Poin ke-A, pengertian identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata identitas mengandung pengertian ciri-ciri, keadaan khusus seseorang atau jati diri. Ringkasnya, identitas merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Pada umumnya, identitas disandarkan pada ciri-ciri yang bersifat alamiah, seperti jenis kelamin atau identitas berbasis genetik seperti ras. Identitas jenis ini biasanya lebih mudah dikenal secara fisik. Namun ada pula identitas yang tidak berangkat dari ciri-ciri alamiah. Namun karena didekatkan secara sosial seperti identitas berbasis agama dan suku atau etnis. Poin ke-B, pembentukan identitas. Identitas dipahami sebagai kesadaran tentang konsep diri. Konsep diri merupakan integrasi gambaran diri yang dibayangkan sendiri dan yang diterima dari orang lain tentang apa dan siapa dirinya, serta peran apa yang dapat dilakukan dalam kaitan dengan diri sendiri serta orang lain. Gambaran diri tersebut menyangkut tentang bagaimana proses pembentukan identitas, di mana identitas terbentuk dan dibentuk. Identitas dalam perspektif pertama ditempatkan sebagai ciri-ciri yang terbentuk. Identitas macam ini diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi oleh para penggunanya. Ciri-ciri ini melekat sejak dari awal permulaan, ia terbentuk secara alamiah atau dengan sendirinya. Poin ke-C, konsekuensi identitas sosial, eksklusi dan inklusi. Identitas menjadi dasar bagi seseorang untuk mengikatkan dirinya pada komunitas atau kelompoknya. Ikatan tersebut memunculkan kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan identitas. Kelompok juga membuka diri bagi individu-individu yang memiliki kesamaan identitas. Proses membuka diri terhadap individu yang memiliki kesamaan identitas inilah yang dikenal dengan watak inklusif. Inklusi, yaitu proses penerimaan atau penyatuan individu atau kelompok ke dalam lingkungan sosial karena kesamaan identitas. Selanjutnya, eksklusi, yaitu proses pengecualian atau pemisahan individu atau kelompok dari lingkungan sosial karena perbedaan identitas. Selanjutnya, B. Tindakan sosial. Sebagai makhluk sosial, tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial. Tindakan sosial. Sebagai makhluk sosial, tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial. Adanya pengaruh timbal balik itu dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga atau yang lebih luas lagi di masyarakat. Itulah sebabnya tindakan yang dilakukan oleh manusia disebut tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna. Tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain, atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Hal itu perlu diperhatikan mengingat tindakan sosial menjadi perwujudan dari hubungan atau interaksi sosial. Jadi, tindakan sosial adalah tindakan atau perilaku manusia yang mempunyai maksud subjektif bagi dirinya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga merupakan perwujudan dari pola pikir individu yang bersangkutan. Tipe-tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan ini didasari oleh tujuan yang telah matang. Misalnya, ketika seseorang peserta didik akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, memutuskan untuk memilih jurusan tertentu pada perguruan tinggi tersebut.
Keputusan yang diambil oleh peserta didik tersebut tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti kemungkinan untuk diterima dengan kemampuan yang dimilikinya. Persaingan yang mengambil jurusan itu juga peminat pada perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi. Nilai tindakan rasional berorientasi, nilai dilakukan memperhitungkan dengan manfaatnya. Tetapi, tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan seperti ini menyangkut kriteria baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Tercapai atau tidaknya tujuan bukan persoalan dalam tindakan sosial tipe ini. Yang penting adalah kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tindakan rasionalitas berorientasi, nilai dapat mengarahkan seseorang menghargai dan menghormati orang lain. Dalam tindakan ini, diharapkan muncul sikap yang berorientasi kepada kebersamaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dianut orang lain. Hal ini dapat memunculkan pemahaman bahwa manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Seandainya kita bertanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada umumnya mereka hanya akan menjawab sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan dan diturunkan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan ataupun emosi tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan ini muncul karena luapan emosi seperti adanya cinta, amarah, gembira, atau sedih. Muncul begitu saja sebagai ungkapan langsung terhadap keadaan tertentu. Itulah sebabnya tindakan sosial ini lebih berupa reaksi spontan. Tindakan ini sering muncul sebagai ungkapan yang memunculkan perasaan gembira, sedih, emosional, dan sebagainya. Interaksi sosial atau hubungan sosial. Pengertian interaksi sosial atau hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi dalam suasana persahabatan maupun permusuhan. Bisa dengan kata-kata, jabat tangan, dan bahasa isyarat. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Poin ke-A, kontak sosial. Kata kontak berasal dari kata kon atau cum, bahasa Latin, yang artinya bersama-sama, dan tango, bahasa Latin, yang artinya menyentuh. Kontak dapat bersifat primer jika pihak-pihak yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Misalnya, apabila orang-orang tersebut berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Dan kontak sekunder yaitu apabila kontak yang terjadi memerlukan perantara. Kontak sekunder ada dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Kontak sekunder langsung terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan kontak dengan menggunakan perantara dapat berkomunikasi secara langsung. Contoh dalam hal ini adalah komunikasi melalui telepon seluler. Dengan ponsel, orang dapat berkomunikasi secara langsung. Kontak sekunder tidak langsung terjadi manakala orang-orang saling berhubungan, tetapi tidak dapat secara langsung melakukan komunikasi. Poin ke-B, komunikasi. Jadi, secara harafiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Pada konteks sosial, pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya itu diproses. Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, atau ada kontak belum tentu terjadi komunikasi.
Komunikasi memiliki maksud yang luas dibandingkan dengan kontak sosial, karena komunikasi dapat memiliki dan menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Seperti tersenyum dapat ditafsirkan sebagai penghormatan atau ejekan terhadap seseorang. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Poin A, interaksi sosial individu dengan individu. Dalam interaksi ini, seorang individu akan membuat aksi kepada orang lain dengan tujuan orang lain itu akan memberikan reaksi atas aksi yang dilakukannya. Reaksi yang muncul dapat bersifat positif dan juga negatif. Reaksi dikatakan positif jika reaksi yang terjadi mengarah kepada kerjasama, dan dikatakan negatif jika reaksi yang terjadi mengarah kepada pertentangan atau konflik. Poin ke B, interaksi sosial individu dengan individu. Dan poin ke C, interaksi sosial individu dengan kelompok. Dalam interaksi ini, seorang individu berinteraksi dengan kelompok. Poin ke D, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini, yang muncul adalah kepentingan kelompok sehingga kepentingan individu-individu tidak muncul. Yang ketiga, ciri-ciri interaksi. Poin A, pelakunya lebih dari satu orang. Dan poin ke B, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Poin C, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Poin ke D, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. A. Imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak akan sering meniru kebiasaan orang tuanya seperti berbicara atau berpakaian. Ke B, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi, karena identifikasi dilakukan secara sadar. Yang ke C adalah sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Yang ke D, simpati. Simpati adalah suatu seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau kelompok orang atau lembaga formal pada saat khusus. Yang ke E, empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Yang ke F, motivasi. Motivasi adalah dorongan atau rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang termasuk jenis interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama.
Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama, antara lain ramah kerukunan atau gotong royong, yakni bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. Yang ke B, bargaining, yakni bentuk kerjasama berupa kegiatan perjanjian, pertukaran barang ataupun jasa dua organisasi, ataupun lebih, yakni bentuk kerjasama berupa prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan dan pelaksanaan ketatanegaraan organisasi guna menghindar adanya konflik. Selanjutnya, koalisi, yakni bentuk kerjasama berupa kombinasi dua organisasi ataupun lebih yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, joint venture, yakni bentuk kerjasama dalam perusahaan proyek khusus seperti penguburan minyak dan perhotelan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Tujuannya mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan politik serta untuk mencegah terjadinya konflik. Berikut ini adalah bentuk-bentuk akomodasi beserta pengertian dan penjelasannya. Yang pertama adalah koersi, yakni bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dan didominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Yang ke B, kompromi, yakni bentuk akomodasi di mana pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu penyelesaian bersama dengan cara kompromi. Yang ke C, arbitrase, yakni bentuk akomodasi yang terjadi jika terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Yang ke D, mediasi, yakni bentuk akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Yang ke E, konsiliasi, yakni bentuk akomodasi berupa upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang ke F, toleransi, yakni bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena tanpa disadari dan direncanakan adanya keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan dalam waktu yang lama. Contoh akulturasi misalnya musik Melayu bertemu dengan musik Portugis dibawa para penjajah sehingga menghasilkan jenis musik keroncong. Yang keempat, asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contoh asimilasi misalnya seni kaligrafi yang berasal dari Arab yang berkembang dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama, persaingan. Bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. Contohnya persaingan antar perusahaan telekomunikasi atau provider dalam menyediakan pelayanan tarif murah pulsa. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Kontroversi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial adalah pertikaian atau pertentangan, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham
dan kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang bertentangan. Adapun bentuk-bentuk konflik antara lain, yang pertama, pertentangan pribadi, merupakan pertentangan yang terjadi antar individu dengan latar belakang atau sebab yang bermacam-macam. Yang ke B, pertentangan rasial, yakni pertentangan yang terjadi karena kepentingan kebudayaan. Kondisi bertambah buruk apabila terdapat salah satu ras yang menjadi golongan minoritas. Yang ke C, pertentangan antar kelas sosial, yakni pertentangan yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan seperti perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh. Yang ke D, pertentangan politik, yakni pertentangan yang terjadi antar golongan pada masyarakat, antar negara-negara berdaulat. Misalnya seperti pertentangan yang terjadi antar partai politik menjelang pemilu atau pertentangan antar negara. Yang ke E, pertentangan yang bersifat internasional adalah pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Apabila terdapat pihak yang tidak bisa mengendalikan diri, maka akan terjadi konflik atau peperangan. Pengertian nilai dan norma sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Pengertian nilai dalam ilmu sosiologi juga diartikan sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Sederhananya, nilai sosial ini berfungsi menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal itu baik atau buruk. Lalu, apa itu norma sosial? Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam norma sosial berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Ciri-ciri nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing. Ciri-ciri nilai sosial. Nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat cenderung menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Tercipta secara sosial, artinya seseorang harus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu, bukan dari bawaan sejak lahir. Contohnya, kita menilai pendidikan penting untuk meraih impian karena orang tua yang menanamkan hal tersebut. Berlangsung terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contohnya, kita awalnya menganggap nilai kesuksesan itu dari materi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita berinteraksi dengan banyak orang hingga akhirnya pandangan tersebut bisa berubah. Memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Contohnya, buat kita, nilai kekayaan berpengaruh besar terhadap hidup. Akan tetapi, orang lain belum tentu memandang hal tersebut dengan pandangan yang sama. Bisa saja menurut mereka gelar pendidikan adalah yang terpenting. Melibatkan emosi dan perasaan, artinya dalam menjalankan nilai sosial, seseorang akan dipengaruhi oleh emosi dan perasaan mereka. Contohnya, kita menolong seorang yang sedang menyeberang jalan karena merasa empati kepada orang tersebut. Ciri-ciri norma sosial. Berbeda dengan nilai, norma sosial cenderung memiliki ciri-ciri seperti berupa aturan tidak tertulis. Misalnya, norma yang berlaku di rumah kita masing-masing yaitu mengucapkan salam saat hendak keluar atau masuk rumah. Meski tidak disampaikan secara tertulis, kita sudah tahu itu menjadi aturan yang berlaku di rumah kita. Hasil kesepakatan, norma sosial yang dibuat merupakan hasil kesepakatan bersama. Aturan yang telah ditetapkan di masyarakat harus ditaati secara bersama. Apabila ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai keputusan bersama. Seiring berjalannya waktu, norma sosial yang berlaku di masyarakat bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Fungsi nilai dan norma sosial. Kenapa nilai dan norma sosial itu penting untuk kehidupan masyarakat? Karena nilai dan norma yang berlaku di masyarakat diharapkan mampu
menjaga dan memperbaiki moral masyarakat hingga generasi mendatang. Adapun fungsi nilai dan norma sosial. Fungsi nilai sosial sebagai alat untuk menentukan kelas sosial, mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama. Selanjutnya, fungsi norma sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat, aturan dan pedoman tingkah laku bagi masyarakat, pengontrol dalam masyarakat. Jenis-jenis norma berdasarkan aspek dan sumbernya. Norma sosial terbagi menjadi 4 macam, antara lain norma agama. Norma agama merupakan norma sosial yang bersumber dari kitab suci dan berasal dari Tuhan. Norma ini bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh pemeluknya. Contohnya menjalankan rukun Islam bagi pemeluk agama Islam dan Katolik untuk agama Katolik. Norma hukum. Jenis norma ini bersumber pada peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga tertentu. Biasanya seseorang yang melanggar norma hukum akan dikena sanksi, bisa berupa denda maupun hukuman pidana. Contohnya seseorang yang mencuri akan dihukum penjara selama 5 tahun atau 10 tahun mungkin. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan di masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Jenis norma ini sangat dekat kaitannya dengan akhlak. Contoh norma kesusilaan adalah tidak berbuat rasis, tidak melecehkan orang, berperilaku jujur, dan sebagainya. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Jenis norma ini bersumber dari aturan yang ditetapkan keluarga, teman, lembaga pendidikan, dan kelompok lain dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan adalah berkata halus dan baik dengan orang yang lebih tua, tidak meludah sembarangan, dan masih banyak lagi. Lembaga sosial. Lembaga sosial muncul karena ada dorongan kesamaan pandangan dan keinginan bersama untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan keberadaan lembaga sosial sebagai alat dan pola pengaturan, masyarakat dapat mencapai ketertiban sosial. Norma-norma dalam masyarakat membentuk sistem masyarakat yang dikenal sebagai peranata sosial atau lembaga sosial, yang berawal dari internalisasi nilai-nilai dalam perilaku masyarakat. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka membantu mengatur tata cara hidup bersama, mengajarkan nilai-nilai, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Anggota lembaga sosial terkait pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi, sehingga lembaga sosial dapat mengatur perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari individu. Lembaga sosial memainkan peran penting dalam mewujudkan tertib sosial di masyarakat. Misalnya, yang pertama, sosialisasi nilai dan norma. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan agama berperan dalam mensosialisasikan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat kepada anggota masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan sosial. Kedua, kontrol sosial. Lembaga sosial seperti pemerintah, hukum, dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini mencegah terjadinya penyimpangan dan konflik sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Lembaga sosial seperti asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan berperan dalam mempererat ikatan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan keteraturan sosial. Yang keempat, penyediaan layanan sosial. Lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial berperan dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.
Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Lembaga sosial berperan dalam memfasilitasi proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem sosial. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, lembaga sosial dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib sosial, yaitu suatu kondisi di mana terdapat keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam interaksi sosial di masyarakat.